Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Seperti biasa dalam video kali ini gue mau bahas Classroom of the Elite. Atau lebih tepatnya gue bakal bahas Classroom of the Elite untuk tahun yang kedua. Yang mau gue bahas ini adalah volume 10 dari Classroom of the Elite tahun yang kedua. Video ini adalah part 2-nya. Video ini juga adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat, atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gue tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gue yang satunya, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Saat ini ketika pulang sekolah, Ayano Koji dipanggil sama Michan. Saat ini mereka pergi ke tempat yang gak banyak orang. Di sini Michan masih penasaran tentang orang yang udah ngirimin makanan ketika dia bolos sekolah. Oh ya, gue ingetin lagi. Jadi ketika peristiwa Kushida nunjukin topeng aslinya di depan kelas, dia tuh bocorin rahasia Michan yang suka sama Hirata. Nah, saat itu Michan bolos sekolah karena rahasianya terbongkar di depan kelas. Saat bolos itu, ternyata ada seseorang yang selalu ngirimin makanan ke Michan. Awalnya Michan tuh menyangka kalau orang itu adalah Ayano Koji, tapi ternyata bukan. Nah, saat itu juga Michan minta bantuan Ayano Koji untuk mencari tahu siapa orang yang selalu mengirimi makanan ke dia. Dan karena hal itu jugalah sekarang Michan nanya lagi kepada Ayano Koji, apakah Ayano Koji tuh udah tahu orangnya atau belum. Ayano Koji sama Michan sekarang diskusi tentang petunjuk-petunjuk untuk mencari tahu orang baik yang selalu ngirimin Michan makan. Ya, pengirim makanan itu bisa dibilang masih belum jelas. Bisa jadi orang kelas, bisa jadi juga kelas lain yang kemungkinan adalah cowok yang diam-diam suka sama Michan. Tapi pada dasarnya masih belum jelas. Di sini Ayano Koji ngasih saran sebaiknya Michan gak usah tahu. Karena mungkin aja nanti suasananya bisa berubah karena pada dasarnya orang itu berbuat baik dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi harusnya nggak mau diketahui. Di sini Michan berpikir dan dia tuh ngerasa kalau dia memang perlu tahu siapa orang baik yang udah ngasih makanan ke dia. Setelah diskusi, Ayano Koji sama Michan sekarang pergi ke minimarket untuk mengetahui orang baik yang ngirim makanan ke Michan. Oh ya, jadi alasan ke minimarket itu semua karena penjaga wanita di sana tuh udah mencari tahu tentang siapa orang yang ngirimin makanan ke Michan. Jadi sebenarnya penjaga minimarket udah mau ngasih tahu Michan. Cuma saat itu Michan terlalu takut dan sampai saat ini Michan tuh nggak pernah lagi ke minimarket karena dia tuh takut mengetahui kebenarannya. Makanya sekarang Michan ditemani sama Ayano Koji untuk mendengar dari penjaga minimarket tentang siapa orang yang udah mengirim makanan untuk Michan. Singkat cerita, ketika di minimarket, di sini diketahui ternyata penjaga wanita itu berpikiran kalau Ayano Koji adalah pacar dari Michan. Nah, di sini juga ternyata penjaga itu tahu nama Ayano Koji. Jadi penjaga itu ketika melihat Ayano Koji udah tahu namanya. Penjaga itu beralasan kalau semua pembeli di minimarket menggunakan kartu pelajar dan Ayano Koji termasuk orang yang sering datang ke minimarket. Makanya si penjaga bisa tahu nama Ayano Koji. Dan si penjaga sekarang menyangka kalau Michan adalah pacar Ayano Koji. Di sini Ayano Koji juga membantah pernyataan yang menganggap kalau dia dan Michan berpacaran. Ya, itu semua dilakuin supaya nggak ada salah paham.
Di sini penjaga minimarket pun bercerita. Jadi menurut kesaksian temannya, kemungkinan orang yang udah ngirim makanan kepada Michan adalah Koenji. Jadi dari ciri-cirinya tuh udah jelas kalau itu adalah Koenji. Tentunya di sini Michan mau konfirmasi lagi, dan berapa kali pun dikonfirmasi, penjaga wanita itu ngasih tahu kalau ciri-cirinya memanglah Koenji. Koenji itu memiliki ciri-ciri yang sangat khas, jadi nggak mungkin dia salah. Setelah dikasih tahu gitu, Michan sama Ayano Koji akhirnya pergi dari minimarket. Saat ini di jalan pulang, Michan tuh masih linglung dan masih nggak nyangka kalau ternyata orang baik yang selama ini dia cari itu adalah Koenji. Michan di sini tuh masih bertanya-tanya kenapa Koenji melakukan hal itu. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau dia juga nggak kepikiran alasan kenapa Koenji ngelakuin hal itu. Bagi Ayano Koji, Koenji adalah satu-satunya orang yang nggak bisa diketahui motifnya. Ayano Koji sama Michan sekarang masih diskusi. Ayano Koji ngasih tahu karena orangnya adalah Koenji yang tipe orang cuek, harusnya Michan tuh nggak perlu berterima kasih kepada Koenji, jadi nggak perlu balas budi. Michan di sini menolaknya. Michan di sini ngerasa harus berterima kasih karena gimana pun juga Koenji tuh udah ngeluarin uang untuk ngirimin dia makanan. Makanya Michan tuh mau membalas hal itu. Michan di sini berpikir kalau dia tuh mau ngasih hadiah kepada Koenji dengan harga yang setara yang udah dikeluarin sama Koenji selama ini. Di sini Ayano Koji ngasih saran sebaiknya jangan yang setara. Jadi sebaiknya di bawahnya. Bagi Ayano Koji hadiah aja udah cukup sebagai rasa ungkapan terima kasih. Jadi nggak perlu seperti mau balas budi secara total. Di sini Michan mengajak Ayano Koji untuk menemaninya menemui Koenji. Jadi Michan tuh nggak mau ketemu Koenji sendirian, makanya dia mengajak Ayano Koji. Ayano Koji di sini tentunya ngasih tahu kalau kehadirannya nggak diperlukan. Walaupun udah dijelasin sama Ayano Koji kalau kehadirannya nggak diperlukan, tapi Michan masih mau kalau Ayano Koji harus ikut. Ayano Koji pun di sini mau nggak mau menerima ajakan dari Michan. Jadi besok pagi Michan tuh berencana mau menemui Koenji. Besoknya Ayano Koji ninggalin Kei yang lagi tidur terlelap karena menginap. Sekarang Ayano Koji pergi menuju Michan, tentunya tujuannya untuk menemui Koenji. Michan saat ini terlihat gugup. Singkat cerita, Ayano Koji sama Michan menuju ke gym karena menurut Ayano Koji sekarang Koenji tuh harusnya ada di dalam gym. Saat perjalanan, Ayano Koji ini melihat Michan yang masih terlihat gugup sambil memegang hadiah. Ayano Koji juga sekarang tuh mencoba untuk mikirin berbagai kemungkinan tentang Koenji. Tapi pada akhirnya bagi Ayano Koji, mencoba membaca pikiran Koenji itu adalah sesuatu yang buang-buang waktu. Daripada menebak-nebak pikiran Koenji, lebih baik datangin langsung orangnya. Saat ini Michan dan Ayano Koji duduk di ruang tunggu gym karena saat ini Koenji masih nge-gym. Ketika nunggu, Ayano Koji sama Michan ngobrolin soal hadiah. Dan ya, Michan ini beli handuk muka dan beli handuk tangan. Bagi Michan harusnya Koenji bakal suka karena itu adalah benda yang selalu dipakai sama Koenji. Di sini terlihat kalau Michan tuh masih terlihat gugup. Setelah nunggu 40 menit, akhirnya Koenji selesai nge-gym dan dia tuh mau keluar dari gym. Michan di sini langsung mendatangi Koenji. Michan di sini mau meminta waktu Koenji, tapi di sini Koenji dengan tertawa, dia tuh ngasih tahu kalau dia sekarang sangat sibuk dan dia sekarang ada janji dengan seseorang. Singkat cerita, Koenji pun langsung pergi. Michan di sini langsung bingung, tapi pada akhirnya Michan sama Ayano Koji mutusin untuk mengikuti Koenji secara diam-diam. Ketika diikuti, ternyata Koenji ada di kafe dan dia tuh bersama dengan seorang wanita dari kelas 3B yang bernama Enoshima Midorika.
Di sini Ayano Koji ngerasa nggak ada gunanya untuk terus mendekati Koenji. Jadi lebih baik membututi dari jauh. Tapi Michan di sini penasaran sama percakapan Koenji dan Enoshima. Nah, ketika mencoba mencari cara untuk mendekat, ternyata Koenji udah menghilang di meja. Jadi di meja sekarang tuh cuma ada Enoshima. Ketika lagi bingung di mana lokasi Koenji, tiba-tiba saat ini Koenji datang menegur. Koenji di sini tuh nggak menyangka kalau masih diikuti sama Michan dan Ayano Koji. Koenji di sini mewajarkan hal itu karena dia sangat populer. Tentunya Koenji tuh ngomong gitu sambil tertawa. Michan di sini nanya lagi kalau dia mau meminta waktu Koenji. Koenji di sini mengiyakan karena urusannya udah selesai. Michan di sini langsung nanya apakah Koenji adalah orang yang udah ngasih makanan ketika dia bolos sekolah. Koenji di sini langsung mengiyakan. Michan tentunya nanya, kenapa Koenji tuh mau melakukan hal itu. Di sini Koenji cuma jawab kalau dia tuh melakukan itu karena hal itu memang sudah sangat sewajarnya membantu orang yang kesulitan. Michan di sini hanya diam. Koenji di sini ngasih tahu kalau udah nggak ada lagi yang diomongin, maka sebaiknya semuanya pergi. Di sini Ayano Koji penasaran kenapa Koenji mau menolong Michan. Padahal Koenji adalah tipe orang yang nggak mau membantu. Tapi kalau menyangkut Michan, Koenji itu seperti sering membantu Michan. Ayano Koji di sini langsung nanya dan mau tahu apa alasan Koenji. Koenji pun di sini ngasih tahu kalau dia tuh membantu Michan bukan karena alasan. Koenji ngasih tahu kalau dia tuh sangat membenci yang namanya kemunafikan. Dan Koenji juga bilang kalau dia tuh bakal membalas budi kepada orang yang beneran tulus membantunya. Makanya dia membantu Michan. Michan di sini membeku. Dia tuh ngerasa nggak pernah membantu Koenji dalam hal apapun. Jadi Michan tuh ngerasa harusnya Koenji tuh nggak punya balas budi ke dia. Koenji di sini tertawa. Koenji ngasih tahu kalau hal itu adalah hal yang sepele. Jadi Michan nggak perlu mengingatnya. Michan di sini masih gak ngerti. Walaupun gitu, Michan di sini tuh langsung ngasih hadiah kepada Koenji. Di sini Koenji menolaknya. Koenji ngasih tahu dia tuh menolak bukan tentang menolak ucapan terima kasih dari Michan, tapi Koenji menolak karena memang dia tuh nggak butuh benda itu. Michan di sini mau bayar pakai uang, tapi Koenji juga menolak hal itu. Koenji ngasih tahu kalau dia nggak butuh uang. Michan di sini mau membalas kebaikan Koenji. Michan di sini tuh nanyain apa yang sekarang dibutuhin sama Koenji. Koenji di sini tegasin lagi kalau yang dia lakuin kepada Michan tuh adalah hal yang sepele. Jadi Michan tuh nggak perlu mikirin tentang balas budi. Michan di sini cuma menundukkan kepala karena sedih. Setelah itu Koenji pergi dari hadapan Michan. Ayano Koji di sini mengejar Koenji dan dia tuh nanya ke Koenji tentang rencana Koenji di masa depan. Apakah dia mau membantu kelas atau enggak? Koenji dengan tegas ngasih tahu kalau keputusannya tuh nggak bakal pernah berubah sampai lulus. Nggak akan ada orang yang bisa menjadikannya sekutu. Ayano Koji di sini mengerti. Ayano Koji di sini nanya lagi tentang ujian kali ini. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau di ujian kali ini bisa aja Horikita mengingkari janjinya. Jadi kemungkinan Horikita nggak bakal melindungi Koenji. Ayano Koji di sini ngerasa kemungkinan nanti bisa aja ada situasi di mana Koenji tuh nggak bisa menghindari suatu drop out. Ayano Koji ngasih tahu apapun masih bisa terjadi. Oh ya, Ayano Koji di sini ngomong gitu dengan nada yang agak sedikit mengancam dan Koenji mengetahui hal itu.
Koenji di sini ngasih tahu kalau dia tuh selalu bisa melindungi dirinya sendiri. Jadi nggak ada gunanya Ayano Koji tuh mencoba untuk membuat Koenji berada di pihak kelas. Di sini ekspresi Koenji juga berubah menjadi sangat serius. Koenji di sini tegasin kalau ada orang yang berniat untuk mendrop outnya, maka dia tuh nggak bakal tinggal diam. Dan Koenji tuh bakal melakukan tindakan terhadap orang itu. Setelah ngobrol sama Ayano Koji, Koenji pun dia pergi. Gak lama Michan mendatangi Ayano Koji. Di sini Michan tuh terlihat mau ngomong sesuatu tapi nggak jadi. Ya, Ayano Koji di sini menduga kalau Michan tuh pasti mau nanyain kenapa Ayano Koji berani ngomong sama Koenji pakai nada yang agak mengancam. Cuma Michan gak berani ngomong itu ke Ayano Koji. Beberapa hari berlalu, tepatnya di hari Rabu ketika mau pulang sekolah. Saat ini Ike dengan percaya diri ngasih tahu kalau dia tuh udah menemukan cara supaya kelas bisa menang dalam ujian kali ini. Singkat cerita, Horikita dan yang lainnya saat ini pergi ke tempat karaoke untuk membahas strategi rencana yang mau disarankan sama Ike. Ya tentunya nggak semua orang ikut karena bakal merepotkan kalau semuanya ikut diskusi. Jadi cuma beberapa orang aja yang diskusi. Singkatnya rapat di karaoke pun dimulai. Di sini Ike ngasih tahu kalau mau menang, maka kelas tuh harus bisa seenggaknya memperoleh 68 poin. Nah, Ike di sini ngasih tahu sebaiknya orang-orang kelas gak perlu masuk. Jadi hanya menyisakan 5 orang aja yang bakal ikut ujian. Dengan gitu kelas dipastikan bakal mendapatkan banyak poin. Ya jadi inti strateginya tuh adalah bolos berjamaah dan hanya menyisakan 5 orang untuk ikut ujian. Jadi dengan 5 orang itu, kalau mereka dimasukkan ke dalam 5 orang yang dilindungi, itu artinya mereka tuh bakal dengan mudah mendapatkan poin gratis tanpa perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim penyerang. Ya itulah yang disarankan sama Ike kepada Horikita dan yang lainnya. Orang-orang saat ini tuh pada ragu karena bolosin banyak orang juga bisa dibilang gak mudah. Walaupun mungkin bisa tapi itu gak mudah. Diskusi masih terus berlanjut. Intinya strategi Ike bisa dibilang memang bagus dan cukup aman untuk kelas yang rendah. Cuma kalau mau mengincar tempat yang tinggi, strategi itu nggak bisa dilakuin. Horikita ngasih tahu, kelasnya yang sekarang tuh mampu mendapatkan poin lebih banyak tanpa tergantung pada strategi dari Ike. Karena strategi Ike cuma sekedar aman. Jadi ya strategi Ike ini masih belum jelas bisa menggapai kemenangan atau enggak. Jadi cuma sekedar aman. Dan kemungkinan urutan terakhir pun masih ada. Jadi bisa dibilang poin yang didapat tuh udah mentok 68 poin. Dan itu kalau misalkan menggunakan strategi dari Ike. Sedangkan kalau mau urutan 1, maka harus bisa melebihi 68 poin. Karena bisa aja ada kelas yang melebihi 68 poin. Jadi ya intinya strategi Ike ini emang bagus kalau main aman. Tapi sangat sulit untuk menjadi peringkat 1. Nah sedangkan peringkat 1 di ujian kali ini, peringkat 1 adalah sesuatu yang sangat penting. Karena hanya peringkat 1 lah yang bakal dapat poin kelas. Urutan sisanya tuh bakal kena minus poin kelas. Dan yang terburuk urutan terakhir bisa ada drop out siswa. Ya walaupun strategi Ike ditolak sama Horikita, Horikita di sini ngucapin terima kasih kepada Ike karena dari diskusi Horikita tuh sekarang bisa tahu apa yang harus dia lakuin. Ya bisa dibilang Horikita juga di sini memuji Ike. Di sini Ike garuk-garuk kepalanya karena dipuji sama Horikita. Horikita di sini ngasih tahu orang-orang kalau punya ide apapun sebaiknya diutarakan. Horikita tuh nggak bakal meremehkan ide yang muncul. Horikita tuh bakal menerima pendapat apapun. Singkatnya diskusi selesai dan orang-orang saat ini keluar dari karaoke.
Dan sekarang tuh hanya menyisakan Horikita dan Ayano Koji. Ayano Koji di sini nggak nyangka kalau Horikita mau dengerin pendapat dari Ike. Ayano Koji di sini mengajak Horikita untuk pindah tempat. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau dia tuh mau diskusiin tentang ujian khusus hanya berdua dengan Horikita. Horikita di sini tentunya terkejut karena Ayano Koji mengambil inisiatif sendiri untuk membahas soal ujian. Horikita di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak bisa selalu mengandalkan Ayano Koji. Jadi untuk ujian kali ini, Horikita tuh ngasih tahu kalau dia nggak mau meminta bantuan Ayano Koji. Ayano Koji di sini mengerti. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak bakal menyarankan strategi untuk Horikita. Jadi Ayano Koji tuh cuma mau menanyakan tentang pendapat Horikita. Jadi bukan menyarankan strategi untuk Horikita. Jadi Horikita tuh nggak perlu khawatir karena di ujian kali ini Ayano Koji nggak bakal ikut campur dalam pembuatan strategi. Singkat cerita, Ayano Koji sama Horikita pergi dari tempat karaoke. Dan mereka tuh pindah tempat ke kafe tujuannya untuk ngopi. Saat ini ketika duduk, Ayano Koji di sini tuh mengamati Horikita. Nah, Ayano Koji tuh mengamatinya agak lama sampai-sampai ditegur sama Horikita karena takutnya ada sesuatu yang aneh di wajah Horikita. Ayano Koji di sini cuma bilang kalau dia tuh memperhatikan rambut Horikita yang mulai panjang. Ya, untuk awal seperti biasa mereka tuh ngobrol basa-basi. Setelah itu Ayano Koji sama Horikita ngobrol serius. Ayano Koji di sini mau tahu apakah pola pikir Horikita tuh udah berubah atau belum. Jadi ketika ujian voting, Horikita tuh punya pola pikir yang masih ragu-ragu. Makanya Ayano Koji tuh sekarang mau tahu apakah sejak saat itu Horikita udah berubah atau belum. Ayano Koji di sini mau tahu apa yang bakal dilakuin sama Horikita kalau di ujian khusus kali ini tuh nanti bakal meraih hasil yang terburuk. Dan Horikita diharuskan untuk mendrop out seorang siswa. Horikita di sini cerita. Jadi sejak hari ujian voting, Horikita tuh selalu bertanya-tanya apakah keputusannya tuh udah benar atau belum. Dan terkadang ada juga penyesalan di dalam diri Horikita. Walaupun gitu, Horikita sekarang meyakini apa yang udah diputuskan pada ujian voting tuh adalah hal yang tepat. Horikita di sini ngasih tahu kalau setiap manusia bakal berkembang. Jadi yang berkembang tuh nggak cuma Horikita. Horikita juga di sini tuh meyakini kalau kelasnya tuh saat ini juga berkembang. Ya, tapi walaupun gitu, di ujian kali ini tuh ada kemungkinan terburuknya dan memang diharuskan untuk memilih satu orang untuk di drop out. Kelas tuh sekarang gak punya poin untuk melindungi seseorang. Jadi kalau hasilnya yang terburuk, maka udah pasti bakal ada drop out di kelasnya. Horikita di sini ngasih tahu kalau bisa dia tuh mau menghindari urutan terakhir. Karena kalau harus mendrop out seseorang, hal itu adalah sesuatu yang pahit. Ya, jadi sebisa mungkin Horikita bakal menghindari hasil yang terburuk. Tapi walaupun gitu, Horikita ngasih tahu kalau misalkan nantinya hasilnya yang terburuk, Horikita tuh nggak bakal ragu untuk melakukan sebuah drop out. Jadi nggak bakal seperti di ujian voting. Kali ini Horikita tuh bakal langsung memutuskan. Jadi nggak bakal ragu-ragu. Horikita tuh udah punya kandidat yang bakal di drop out. Ya, jadi Horikita tuh udah mikirin resiko kalau misalkan kelasnya kalah. Di sini Horikita ngasih tahu kalau dia tuh ngerasa malu karena dari awal udah berpikir bahwa kelasnya bakal kalah. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau itu bukanlah sesuatu yang memalukan. Ketika Horikita udah dari awal mikirin tentang kekalahan, itu artinya Horikita memang mikirin yang terbaik untuk kelas. Jadi nggak ada salahnya untuk mikirin kalah di awal. Diskusi saat ini masih terus berlanjut dan sekarang tuh membahas soal mengalahkan kelas lain. Ya, kalau mengincar kemenangan dalam ujian kali ini,
itu artinya bakalan ada dari kelas lain yang harus di bawah. Ayano Koji sekarang mau tahu kalau misalkan kelas terbawah adalah kelas Ryuan, dan kalau misalkan Ibuki yang dipilih untuk di drop out, Ayano Koji tuh mau tahu apa keputusan yang bakal diambil sama Horikita. Jadi Horikita tuh bakal milih menang, kalah, atau seri. Ayano Koji mau tahu langkah apa yang bakal diambil sama Horikita kalau misalkan Horikita udah tahu ada kesempatan untuk mendrop out Ibuki. Di sini Horikita hanya diam. Ayano Koji ngasih tahu kalau sekarang Horikita tuh terlalu fokus mikirin kelasnya sendiri, sehingga lupa mikirin kondisi kelas lain. Horikita di sini mengakui kalau sejauh ini dia tuh baru mikirin kemungkinan terburuk untuk kelasnya. Jadi dia tuh nggak pernah mikirin kelas lain. Horikita di sini minta saran tentang apa yang harus dia lakuin. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau setiap orang tuh punya gaya bertarung masing-masing. Contohnya seperti Ryuan yang kejam kepada siapapun, Sakayanagi yang selalu mengincar orang-orang yang gak disuka, dan lain-lain. Intinya setiap pemimpin punya gaya bertarungnya masing-masing. Horikita di sini ngasih tahu kalau dia tuh masih belum mengetahui gaya bertarung apa yang cocok untuknya. Horikita di sini memejamkan matanya dan dia ngasih tahu kalau untuk saat ini dia tuh masih belum tahu tentang gaya bertarungnya. Cuma dia tuh bakal berusaha untuk menjadi lebih baik setiap waktunya. Horikita juga di sini minta maaf kalau dia tuh saat ini masih belum baik. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau itu semua nggak masalah. Selama Horikita menyadari kelemahannya, hal itu udah cukup. Ya, dalam hatinya, Ayano Koji tuh sekarang udah hampir selesai menganalisis sosok yang bernama Horikita Suzune. Bagi Ayano Koji, Horikita yang sekarang tuh bukanlah sosok yang bakal menjadi orang hebat di masa depan. Tapi ya itu saat ini, dan saat ini tuh masih ada di dalam ruang lingkup sekolah. Gimanapun juga menurut Ayano Koji, kalau Horikita udah sempurna, Horikita ini punya potensi yang sangat luar biasa. Ayano Koji dalam hatinya berterima kasih kepada Manabu, karena Manabu lah yang pertama kali ngasih tahu kepada Ayano Koji tentang Horikita yang punya potensi di masa depan di kehidupan masyarakat. Ya kalau nggak dikasih tahu sama Manabu, Ayano Koji tuh ngerasa kalau dia tuh nggak bakal menyadari bahwa ada potensi luar biasa pada diri Horikita. Saat ini topik berganti. Horikita di sini mau tahu tentang identitas sebenarnya Ayano Koji. Horikita ngasih tahu kalau dia tuh nggak tahu apa-apa tentang Ayano Koji. Dan sosok Ayano Koji ini bisa dibilang masih sangat misterius. Horikita ngasih tahu kalau dia tuh nggak bisa menebak pergerakan yang udah dilakuin sama Ayano Koji selama ini. Horikita penasaran di mana Ayano Koji mendapatkan pendidikan sampai-sampai menjadi sosok yang sekarang. Ayano Koji di sini tentunya nggak mau jawab. Saat ini sebelum pergi, Ayano Koji sama Horikita mau ngabisin kopinya terlebih dahulu, dan ternyata kopinya udah dingin. Ya, di sini respon spontan Horikita sama Ayano Koji tentang kopi yang udah dingin, ternyata keduanya samaan, dan mereka tuh ngomongnya barengan, dan bahkan kata-katanya sama persis. Ya bisa dibilang itu adegan lucu biasa karena memang sering ada adegan ngomong barengan. Dan ya bisa dibilang itu cuma adegan lucu yang biasa. Cuma di sini ternyata tanpa sadar Ayano Koji itu ternyata tersenyum. Dan itu membuat Horikita tentunya nanya kepada Ayano Koji. Karena baru kali ini Horikita tuh melihat Ayano Koji tersenyum. Ayano Koji di sini tentunya membalas kalau sangat wajar bagi manusia untuk tersenyum. Jadi hal itu bukanlah hal yang aneh. Ayano Koji juga di sini tuh dalam hatinya tuh nggak menyangka kalau dia tuh bisa tersenyum natural tanpa dia sadari. Ayano Koji saat ini di dalam hatinya dia tuh bertanya-tanya kenapa dia tuh bisa tersenyum tanpa sadar di depan Horikita. Padahal dia tuh punya Hirata sebagai temannya.
dan dia juga punya Kei sebagai pacarnya. Tapi Ayano Koji itu nggak pernah menunjukkan senyuman natural kepada mereka. Dan baru kali inilah kepada Horikita Ayano Koji itu bisa menunjukkan senyum naturalnya. Ayano Koji juga di sini penasaran karena tadi juga Horikita tuh sedikit tersenyum ketika mereka ngomong barengan. Ayano Koji di sini mau tahu kenapa Horikita juga tersenyum. Horikita di sini ngasih tahu kalau dia juga nggak tahu kenapa dia tuh bisa tersenyum. Oh ya, Horikita tuh ngomongnya sambil memalingkan wajahnya. Saat ini setelah ngobrol keduanya pun berpisah. Oh ya, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih kepada kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Mio-chan, Haruka, Mastermind X, Halvin, Sasuga Aquasama, Rev, Nopal, Julie, Ragil Belhaki, Dino Bagus, Tinotsu, HS, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.